Thank you. Wow, so happy to see you. Setelah seminggu ya, minggu lalu kita ikut AOG Conference. Dan hi, it's me Kak Corin. I want to share the heart of let's be involved. What is exactly being involved means? Be involved. Kalau last few weeks Kak Vina itu share tentang be available. Masih ingat ya? Be available itu kita menjadikan diri kita selalu siap ketika Tuhan panggil kita. So anytime there's a calling, we say yes Lord. Sama kayak tugasnya seorang firefighter. Mungkin di sini tahu yang di Surabaya beberapa hari lalu ada a huge fire broke out in one of the biggest mall gitu ya. Dan yang namanya firefighter, ketika mereka dapat calling, urgent, harus segera ke mall ini, ada kebakaran. They have to set their heart available. Ketika ada panggilan Tuhan, we say, ini aku, utuslah. Masih ingat gak? Ini aku, utuslah. Aku, that's right, that is available. Tapi yang namanya involve, itu kita dengan sengaja melibatkan diri kita. Kita sengaja mengambil bagian dalam sesuatu hal yang menurut kita itu memang penting dan berharga. That's why kita mau take part. That's why kita mau do something more. Kasih yang lebih baik. Sama kayak misalkan kalian ini jadi satu anggota tim basket yang sedang ada di pertandingan final. Mungkin di sini ada yang pernah main basket gitu ya, ada pertandingan final. Dan kalian tahu kalau championship ini sangat penting buat kalian. Pasti dong semuanya di sini mau menangin the winning trophy gitu kan. Dan ketika di detik-detik akhir, pertandingan semakin tegang gitu, yang main mungkin cuma ada 5 pemain, yang lainnya ada di bench. Tapi ketika time out, coachnya ajak untuk, ayo 30 detik kasih new instruction. Pemain yang 5 itu mereka akan segera cepat-cepat ke coachnya untuk dengerin instruction. Tapi yang pemain cadangan, kakak yakin, gak akan ada yang cuma duduk-duduk aja. Gak akan ada yang cuma, oh iya kan ini yang main cuma 5 itu, aku gak ngapa-ngapain kan gak masalah, gak mungkin. Yang namanya anggota tim yang eager untuk sama-sama menangin championship itu, mereka bakal dengan sepenuh hati ngelakuin apapun untuk support. Entah mereka ngambil es batu gitu ya, kompres supaya pemainnya itu gak stretch ototnya gitu. Kemudian mungkin ambilin minum, ini minum dulu. Mereka akan lakukan apapun supaya mereka bisa ambil bagian. Mereka gak akan mau nganggur, cuman ada available ada di kursi itu. Tapi mereka mau ambil bagian lebih. Itu loh yang kakak pengen setiap kita, voltagers di tempat ini, supaya kita nggak cuma stop di level kita itu available sama Tuhan. Tapi kita mau punya hati yang do something more for God. Gak ada kata cukup untuk kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ambil bagian untuk selalu kasih yang lebih buat Tuhan. It took your availability to be used by God, but it took your involvement to work with God. Memang langkah awal kita harus set our heart itu available, benar ya? Kalau dari awal kita itu unavailable terus, kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Mau diajak pelayanan ini, nggak bisa kak, sibuk. Nggak bisa kak, masih ujian. Atau kalau di challenge untuk melakukan sesuatu, nggak bisa kak, aku nggak ready, aku nggak mau. Nggak bisa datang ke voltage kak, Sabtu itu waktu aku jalan-jalan sama temen. Kalau kita selalu set our heart unavailable, kita nggak akan bisa masuk ke ladang pemakaian Tuhan. Tapi setelah kita say yes God, apa yang kita lakukan? Jangan cuman puas di, ya udah, aku bisa datang nih, aku bisa datang ke voltage. Aku bisa make time untuk datang hari Sabtu ke voltage. Gak cuman mau jadi orang yang ya udah datang aja. Tapi kita mau kasih sesuatu yang lebih. Karena kita tahu apa yang Tuhan kerjakan itu precious. Kayak saya bilang, kita mau involve di sesuatu yang menurut kita tuh penting dan berharga. Kalau kamu rasa bahwa pelayanan itu penting, kalau kamu lihat bahwa voltage service ini penting, kita nggak akan cuman puas loh di level yang ya udah aku datang aja. Ya udah, yang penting kan aku datang ke sini, yang penting kan aku ibadah. Tapi ada sesuatu yang kita rindu untuk kasih ke Tuhan lebih lagi, karena kita tahu ini penting buat Tuhan dan ini penting buat aku. Kakak ini pun selalu mengingatkan kakak ya, ketika kakak melayani atau ketika kakak mau untuk dipakai Tuhan, ada suatu kata-kata yang merema di hatinya kakak itu adalah from one yes to another yes,
may your answer to God's calling is always yes. Dari satu keputusan kamu ngomong, ya Tuhan pakai aku. Ke yang lainnya ketika Tuhan panggil lagi, ya Tuhan kali ini pakai aku lagi. Semoga jawaban kalian ke panggilan Tuhan itu selalu yes. Tapi kakak juga gak mau berhenti di situ. Kakak tahu kalau apa yang Tuhan kerjakan itu berharga. Aku gak mau cuma jadi yes man yang standby. Ya udah kalau ada panggilan aku datang. Kalau ada tugas aku kerjakan. Tapi I want to have the initiative. Karena aku punya hatinya Tuhan. Aku nangkep hatinya Tuhan. Kalau cuma sekedar dipakai sama Tuhan, Tuhan bisa pakai apapun. Tuhan juga bisa pakai kamu, that's good, that's really good. Tapi kalau kamu mau work with God, kamu kerja dengan Tuhan, kamu gak cuma dipakai sama Tuhan, tapi kamu jadi mastermind, diicipi Tuhan rasanya, punya hatinya Tuhan untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan. That means kamu sedang kerja sama Tuhan. Kamu masuk ke level selanjutnya, aku mau lebih Tuhan. Gak cukup Tuhan, aku cuma mau gini-gini aja. Aku mau kasih yang lebih sama Tuhan. Like what? Kalau kamu merasa this service penting, you will not just come by yourself, usahakan dirimu sendiri yang datang, tapi kamu pasti mau punya hati. Supaya temenmu itu loh, yang belum bisa datang, somehow mereka bisa diizinin sama mamanya. Mungkin kamu berdoa buat mereka. Mungkin kamu share the link buat mereka. Because you know the service is important. The service bukan cuma agenda, tapi only 1 hour atau 1.5 quarter itu bisa change someone life. Kalau kamu merasa your CG penting, siapa di sini part of a CG? Yes. Kalau masih ada yang belum angkat tangan, I wish you will go to find your CG soon. If you think your CG is important, you will not just come and enjoy the service. Kamu akan usahakan gimana caranya supaya temanku itu loh Kak ngerasain apa yang aku rasain di CG. Hidupku ini berubah Kak, gak mungkin Kak kalau aku sekarang ini bisa pelayanan. Dulu aku itu nuwakal, tapi kok bisa ya Kak aku bisa pelayanan. Kalau enggak karena aku dimuridkan di CG. Ya kamu pengen loh supaya temanmu tuh juga merasakan api yang sama. Karena kamu tahu your CG is important. Minggu depan kita mau ada KKR menjadi anak Bapak. Siapa yang minggu depan pelayanan? Wow, either jadi I Care, jadi tim Welcome Home Lounge, I Pray or anything. Kalau kamu tahu minggu depan tuh ada KKR, I pray ya, aku berdoa, kakak berdoa, supaya gak ada satupun yang cuman mikirin, I Care ini tugasnya apa ya? Oh, aku harus jaga blok ini. No, the most important part is not that. Berdoalah supaya setiap anak-anak yang duduk di blok yang kamu jaga, mereka merasakan hadirat Tuhan. Jadi more than just your job description. Lebih dari segala yang kamu, job deskmu itu apa. It's not the church or the CGL, it's not the church or the CGL yang butuh your involvement. Tapi dengan kita itu selalu tangkep isi hatinya Tuhan. Kita mau terlibat lebih lagi dalam kegerakan Tuhan. Itu yang selalu menjaga hatinya kita. Supaya kita tuh connect sama hatinya Tuhan. Supaya kita tuh selalu ngerti Tuhan mau kerjakan apa. So after this, kalau ada yang masih merasa, oh iya ya Kak, selama ini ternyata aku tuh cuman being present. Aku tuh cuman available aja, aku tuh cuman datang. Tapi hari ini Kak, aku mau punya hati yang lebih untuk melakukan sesuatu yang lebih buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Habisnya ada Servo Kids loh. Jangan biarkan jadi kalian yang nganggur ya. Siapa yang, kakak mau tahu deh, siapa yang sudah daftar bahkan? Wow, siapa yang akan daftar? Yes. Itu loh salah satunya. We provide you the way. Supaya aku mau info lebih Kak, gimana caranya? Go sign up yourself, daftar di Servo Kids. Mau melayani lebih lagi. Tapi ini juga a gentle reminder for every one of us yang namanya involve. Buat kalian yang sudah pelayanan ya, ini buat kakak juga. Are you just being present or are these agendas of God still excite you? Apakah kalian tuh cuman hadir, available, atau kalian tuh masih excited dengan apa yang Tuhan mau kerjakan? Jangan sampai kita itu set our heart available, ya Kak, aku available untuk melayani Tuhan. Karena ini kan sudah jadwalku hari ini pelayanan. Atau aku diminta gantiin temen Kak, dan aku gantiin, ya udah aku gantiin. Apakah kalian cuma sekedar itu aja? Atau kalian masih nangkep kenapa Tuhan pakai kamu lewat pelayanan?
Ataukah kamu masih dapat hatinya? Kenapa kok aku melayani sosial media? Kenapa kok aku melayani jadi data ministry? Apakah kamu masih nangkep kenapa Tuhan pakai kamu di sana? So, let this be a gentle reminder for every one of us. Supaya setiap kali kita melayani, itu keluar dari hati yang aku mau kasih lebih buat Tuhan. Aku mau kasih lebih buat Tuhan. Tuhan tuh udah kasih segalanya yang terbaik buat aku. Tuhan tuh sudah kasih semuanya beyond what I can ever imagine. Lebih dari apa yang bisa aku pikirin. Apa sih Tuhan yang bisa aku balas ke Tuhan selain berusaha untuk nyenengin Tuhan sekali lagi. Sekali lagi. You will have that feeling when you have the sense of belonging. Kamu akan mulai nangkep isi hatinya Tuhan. Caranya yang pertama adalah dengan mulai dulu punya sense of belonging. Rasa memiliki. I can say, I am proudly say that I belong to this church. I belong here. I will not say this church or this service belongs to me because this service always belongs to God. But I can proudly say that I am belong to this church. I belong to this service. Siapa di sini yang mencintai voltage setiap hari jam 1? Yes. Siapa di sini yang deep down inside your heart, you can say that you love your JG. Yes. When you have that sense of belonging, ketika kamu merasa kamu memiliki, kamu itu part of your JG, you are part of your service. You will not just stand by, kayak yang tadi kakak bilang. Jadi first, yuk punya sense of belonging. Tuhan, gak cukup Tuhan, aku tuh cuman gini-gini aja. Aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu loh namanya involve. Dan ada satu example di Alkitab, a truly man of God, yang punya sense of belonging yang sangat besar. Yuk kita sama-sama baca, di 1 Tawarik 22, ayat 1 sampai 5. 1 Tawarik 22, ayat 1 sampai 5. I will give you the background story. Ini tentang Daud, a truly man of God. Daud ini di akhir-akhir masa sebelum dia meninggal, ada suatu a great desire dari hatinya dia itu untuk membangunkan Tuhan sebuah bait suci. Jadi kalau di perjanjian lama, ketika kita menyembah Tuhan gitu ya, itu diumpamakan seperti sebuah kemah dan disimpan dalam sebuah kemah gitu loh. Dan sebuah tabut yang disimpan dalam sebuah kemah. Dan Daud ini merasa, Tuhan aku sudah diberi Tuhan segala sesuatu yang terbaik. Aku sudah diberi keamanan, aku diberikan istana yang bagus juga. Aku pengen Tuhan, dari inisiatif hatinya Daud tuh pengen menyenangkan Tuhan. Aku pengen bangunin Tuhan itu sebuah bait suci. Dan a good point, a good heart from David. Tapi ternyata Tuhan punya another plan. Tuhan itu bilang kalau yang nantinya akan membangunkan bait suci itu bukan Daud, tapi anaknya yaitu siapa? Anaknya Daud siapa? Salomo, yes that's right. Dan tahu nggak sih apa yang dilakukan Daud? Padahal Tuhan tuh sudah bilang kalau bukan Daud loh nanti yang akan membangunkan bait suci. Kita baca ya. 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Segitu bahasa Surabaya itu segitu belaninya Daud. Dia mempersiapkan segala material, bahan-bahan yang terbaik supaya Salomo ini bisa mendirikan bait suci nantinya. Itu bukan dengan bahan yang murahan, bukan dengan bahan yang gampangan. Kemudian kita baca lagi ya, di ayat 11 sampai 13. Ini perkataan
Daud kepada anaknya Salomo. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Gak cukup dengan Daud itu hanya mempersiapkan bahan-bahan aja. Daud tuh sampai memikirkan Salomo ini nanti harus kuat secara mental. Salomo ini harus tetap setia sama Tuhan. Karena apa yang dikerjakan Salomo ini nanti besar. Pekerjaan Tuhan ini sangat besar dan sangat penting. Daud tuh sampai menyiapkan hatinya Salomo. Jadi kalau yang pertama tadi material support, yang kedua Daud tuh juga memberikan mental support. Dan di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Setelah material support, mental support, Daud pun memikirkan, Salomo mau membangun bait Allah yang segede itu buat seluruh kerajaan Israel, Allah yang hidup. Pasti butuh bantuan, butuh orang-orang yang juga smart, juga butuh kesepakatan dari para pembesar negeri. Maka Daud juga memikirkan connection support. Koneksi-koneksi Daud, mungkin pegawai-pegawai Daud yang selama ini mengabdi kepada Daud juga diperintahkan untuk membangun Salomo. You see, Daud memikirkan segitunya involvementnya dia ke sebuah proyek pembangunan bait suci yang bukan atas nama Daud. Daud gak dapat kredit apa-apa loh. Sejarah pun mencatat yang membangun bait suci itu bukan Daud, tapi Salomo. Tapi kenapa ya Daud itu segitunya buat sesuatu yang that's not even under his name. Kira-kira apa yang membuat Daud sebegitu rindunya mengerjakan bagiannya untuk Tuhan? First time loh, terberkati ya. Apa yang membuat Daud itu sebegitu mau terlibatnya akan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan atau bait Tuhan. Yang paling utama yang membuat kita mau involve sesuatu atau terlibat sesuatu apapun harus ini. Mengasihi Tuhan, katakan mengasihi Tuhan. Kita bisa terlibat sesuatu tanpa mengasihi. Tapi kita nggak mungkin kalau kita mengasihi itu nggak terlibat sesuatu. Contohnya terlibat pelayanan atau dalam keluarga. Kamu bisa terlibat makan-makan, ngobrol, pelayanan. Tapi kalau nggak mengasihi Tuhan, bisa jadi kalau balik ke aku lagi, aku yang pelayanan. Jadi kalau ada masalah jadi gampang goyah. Kalau dalam keluarga juga kalau nggak benar-benar mengasihi keluarga, ada terjadi sesuatu, aku tak kunci kamar aja di rumah. Yang lain berantem ya sudahlah. Dasar kita untuk selalu mau terlibat adalah mengasihi Tuhan. Hati-hati, apa yang kita kasihi itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mengasihi hal yang salah, salahlah seluruh hidup kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, hidup kita dituntun untuk jadi benar. Dituntun untuk jadi benar. Kalau kita mengasihi Tuhan, gak mungkin kalau Sabtu depan ada KKR MAB. Ya KKR ini belum tentu 1 tahun sekali itu terjadi. Enggak setiap Sabtu. Apalagi KKR ini tentang keluarga juga. Kalau hari ini kamu mengasihi keluargamu. Kalau hari ini kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sabtu depan
ajak keluargamu. Kak, keluargaku baik-baik kok, Kak. Puji Tuhan. Janjian sama mama papa yang denger ini, mungkin yang ada di sini juga. Kalau anaknya setelah semingguan ke depan ini lagi berdoa, lagi pengen ngajak temennya atau keluarga temennya juga, please support ya. Ini kesungguhan hati mereka. Kita harus selalu mengasihi Tuhan supaya gak ketinggalan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita gak terlibat akan sesuatu dalam kegerakannya Tuhan di gereja ini maupun di hidupmu akan jadi biasa-biasa, kaya raya gak menentukan apa-apa. Ya cuman hidup enak tapi kosong itu juga bisa. Kita baca dua ayat ya. Kok 2 ayat lebih sini ya. Kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini yang bikin Daud itu walaupun dia gak ikut bangun nanti, dia persiapkan semuanya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi itu saling terkait. Gak bisa kita mengasihi Tuhan, cuman aku dalam hati aja aku mengasihi Tuhan. Gak bisa. Dalam pikiranku aja aku mengasihi Tuhan. Gak bisa, harus seluruh hidup. Harus sepenuhnya. Terus lanjut. Itulah hukum yang terutama, ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, stop. Berarti hukum yang pertama yang tadi sama yang kedua ini equal ya, sama, gak ada beda. Kalau tadi mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, yang 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kita disuruh saling mengasihi sih? Kita kasih contoh. Kak Esra, contoh yang mengasihi Kak Render yang main keyboard ini. Kak Esra, karena mengasihi gak mungkin kan tak pukul Kak Render. Ya pasti tak kasihi. Kalau dia salah tak, mungkin Kak Render jangan gini. Mungkin kalau Kak Esra ada kesaksian sesuatu ngalami Tuhan, Kak Esra cerita sama Kak Render. Kalau Kak Esra ada makanan, mungkin Kak Esra bagi sama Kak Render. Dia terberkati, dia merasa dikasihi. Kalau orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, nggak mungkin berhenti di dia. Dia akan, kalau Kak Esra mengasihi Kak Renner, kita saling mengasihi. Kak Renner bisa cerita sama orang lain. Aku merasa dikasihi loh. Aku kesaksian sesuatu mungkin Kak Renner. Akhirnya orang yang terberkati. Orang satu dikasihi akan mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain, akhirnya seluruh bumi itu penuh dengan kasih Tuhan. Kenapa kita diminta terlibat akan setiap pekerjaannya Tuhan? Karena Tuhan butuh kita semua. Tuhan percaya sama kita semua. Ayo kita saling mengasihi. Dengan dasar kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang Tuhan gerakkan dalam hatimu, apa yang Tuhan lihatkan atau kamu merasa aku harus ngajak temanku ini ke KKR minggu depan ini. Aku harus ngajak temanku ke CG ini. Itu walaupun susah, kalau orang yang mengasihi pasti dibelani. Dibelani itu diusahakan. Jangan sampai salah mengasihi ya. Kak Esra itu suka Cristiano Ronaldo, tahu ya Cristiano Ronaldo? Kalau yang gini loh. Loh, Kak Esra berdirinya aja lo tahu kalau dia mau nendang bola kayak. Karena Kak Esra suka. Kak Esra sampai merhatiin dia kalau berdiri gini terus mundur dulu baru lari. Karena Kak Esra suka. Apa yang hari-hari ini jadi dasar kita melakukan segala sesuatu? Oh, aku suka main game Kak. Oh, aku tahu habis ini tuh dia akan nyerang. Oh, aku tahu Kak, habis ini ada next episode drakor. Oh, it's okay, main-main aja, enggak apa-apa. Kak Esra juga main. Kak Esra juga lihat film. Tapi jangan sampai salah menaruh apa yang kita kasihi, apalagi di barang. Jangan ya, jangan. Kak Esra juga belajar akan hal itu. Terlibat sesuatu di rumah Tuhan, dasarnya harus selalu mengasihi Tuhan. Nanti kalau susah, Kak aku gak punya Instagram, tapi aku pingin Kak.
Ya udah pakai WA aja. Minta kakak-kakak CGL-nya atau coachmu atau TL-mu atau kakak-kakak yang kamu kenal, aku minta gambarnya, aku mau bagiin ke temanku. KKR minggu depan atau CG minggu depan. Oh kak, aku gak ada HP, gak dibolehin, ya sudah. Gak apa-apa, berdoa saja. Tapi yang sungguh-sungguh. Selalu ada alasan untuk kita terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau dasar kita benar mengasihi Tuhan, sesusah apapun itu kita akan lakukan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa segenap hati ya? Supaya kalau nanti ditolak mungkin, aku disuruh ngajak temanku dalam hati lo, kak aku pingin ngajak temanku ke KKR ke CG, ditolak. Kalau orang segenap hati walaupun ditolak akan tetap maju. Kayak Kak Vina kapan hari cerita, walaupun dia malu-malu, Kaisa yakin karena Kak Vina ngasihi Tuhan, akhirnya dia ngomong, Jesus love you. Lanjut, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Wah ini akal budi nih. Di pikiran itu siapa yang tahu? Kaisa aja gak tahu loh, ini kalian tuh mikir apa hari-hari ini. Atau mungkin mikir, habis ini makan bakso enak kali ya. Kok bakso lagi ya? Hari ini, habis ini makan Pizza Hut enak kali ya. Kaisa gak tahu. Tapi hati-hati apa yang di pikiranmu. Kalau someday nanti kalian melayani di CG, pikiran itu, kalau umpamanya aku gak bisa kak, dalam hati juga, aku gak mungkin bisa kak, mimpin doa atau sharing, aku gak bisa kak. Kalau itu masih ada dalam pikiran, dalam hatimu, jangan hiraukan. Makanya hati-hati sama pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu juga. Karena pekerjaan Tuhan itu amat sangat besar dan amat sangat banyak, jangan lewatkan itu. Walaupun itu dalam pikiran, walaupun itu dalam hatimu, aku ngerasa tertuduh atau ngerasa nggak bisa. No, kalau masih ada di pikiranmu, dalam hatimu, langsung tolak dalam nama Yesus. Aku tuh bisa. Loh kak, kalau aku dipakai Tuhan berarti nanti sekolah aku keteteran. Enggak. Kalau kita itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, entah itu melayani, entah itu ngajak jiwa, Roh Kudus itu tuntun ngasih hikmat supaya kita bisa gimana ya caranya supaya pelayanan jalan, supaya sekolah juga jalan. Roh Kudus itu roh yang tertib. Gak mungkin kita disuruh pelayanan aja tapi sekolahnya keteteran. No, gak mungkin itu. Tuhan kita itu benar. Tuhan kita itu kudus. Makanya hari ini kalau kita tergerak, aku ingin info sesuatu di tempat ini. Kak, aku tahu Sabtu depan itu ada KKR. Aku mau ngajak temanku. Atau, ya beberapa hari ini itu doa. Kalau kalian ada di streaming juga, dengar ini. Kalau kalian tahu Koko atau Cece atau kakak kalian lagi berantem sama papa kalian, Sabtu depan aja ya. Kalau sampai sudah mentok, gak mau pun, tayangin di TV tengah kalian. Atau di TV kalian. Supaya papa atau kakak kalian itu dengar firman Tuhan. Terlibat, involve akan pekerjaan Tuhan itu gak susah. Mengasihi Tuhan aja. Mengasihi sesama kita aja. Tuhan tuntun nanti langkah demi langkah. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Kalau kamu diurapi, kamu ngomong, ayo datang aja. Kayak saya yakin kok teman kalian itu mau nanti. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Bawa 2 pertanyaan Kak Esra ini pulang ya. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kak Esra juga tanya sama dirinya Kak Esra. Apakah Kak Esra selama ini, Kak Esra itu khotbah di sini, Kak Esra bahkan kerja everyday di sini, apa karena Kak Esra mengasihi Tuhan? Apa karena job desk? Apakah Kak Esra terlibat akan sesuatu itu karena harus? Yang kedua, apakah kamu mau terlibat akan setiap pekerjaan Tuhan di hidupmu? Pekerjaan apa Kak? Kalau dalam hatimu ada gerakan
ajakan temenmu. Doain temenmu yang sakit. Satu langkah ketaatanmu bisa mengubah hidup orang. Gak perlu yang banyak, gak harus banyak. Satu aja, oke aku mau berdoa. Itu akan merubah hidup orang. Daud menyiapkan semuanya. Supaya nanti Salomo itu enak, tinggal bangun. Hatinya itu terlihat dari gimana dia menyiapkannya. Daud itu sudah dibilang Tuhan, bukan kamu yang akan bikin bait Allah. Tapi dia siapkan semuanya. Mungkin bukan kita yang khotbah. Mungkin bukan kita yang WL semuanya, yang WL nyanyi. Tapi setiap orang ada bagiannya masing-masing. Pertanyaannya, kamu mau terlibat enggak? Kalau mau terlibat, pastikan karena mengasihi Tuhan ya. Enggak ada yang lain. Kasihmu akan Tuhan, itu akan membuat kamu setia hingga akhir. Dan setia, walaupun kecil, walaupun besar, dilihat orang, gak dilihat orang, apa yang kamu lakuin untuk Tuhan, banyak maupun sedikit, terus diperhatiin atau enggak, kamu setia aja. Roh Kudus yang akan tuntun, Roh Kudus yang akan urapi. Yang mau, ini ada kegerakan nih habis ini, Sabtu depan ini. Ada 7 hari sama 1 kali JG. 7 hari ke depan dan 1 kali JG. Ayo kita sama-sama. Lihat Sabtu depan ini penuh sama orang tua dan anak-anak. Mengalami pemulihan sama-sama. Kamu terlibat. Banyak orang dimenangkan. Keluarga dipulihkan. Yang mau tutup Alkitabmu. Bangkit berdiri sama-sama.